Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Oke, jadi sebelum kita memulai proses pembelajaran pada hari ini, saya persilakan dulu ketua kelas untuk disiapkan sembari kita berdoa ya. Oke, silakan ketua kelas disiapkan. Said siap. Ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, sebelumnya saya absen dulu ya, siapa yang tidak hadir. Andi Syafira hadir. Aisyah Askia, Aisyah Mutmainnah, Anaura, Andi Nurin, Ashifa, Afril, izin, Aziza, Farah, Fitriani, Naisha, Nur Salima, Nurul Fauzia, Nurul Mutia, Rafika, Rena, Sakina, Salsabila, Syifa sama Afril, izin kenapa? Afril Pulkam. Oh, Syifa juga. Oh, sakit. Siti Nuraisha, Syaura, Ummu Hafsah. Oke, dua yang tidak hadir ya. Oke, Ananda sekalian, sebelum kita masuk di proses pembelajaran hari ini, bagus kita ice breaking dulu ya supaya lebih semangat lagi ya. Oke, jadi silakan semua berdiri dulu. Jadi laptopnya kasih pinggir dulu laptopnya. Jadi ini ice breakingnya rebutan hadiah. Jadi sebelumnya silakan dicari pasangannya dua orang. Ada dua orang, ada 3 orang. Sudah ada. Oke. Kalau sudah dapat pasangannya, silakan di setiap pasangan simpan pulpen di depannya. Pulpen. Jadi silakan ditutup pulpennya ya. Ditutup. Ini. Pens, ini nih yang lebih aman. Dompet. Siapa pasangannya? Oke, jadi satu benda di satu pasangan. Satu benda. Satu benda satu pasangan. Ya. 5. Itu saja satu. Mana kelompok tak? Oh ya, oke. Ada yang 3, ada yang 2. Oke. Oke.
Oke, dengarkan instruksi saya. Sudah ada semua benda di depannya? Sudah ada semua pasangannya? Oke, jadi kalau saya bilang sakit, silakan semua begini. Oke. Jadi kalau saya bilang sekat, kalian begini. Oke, jadi kalau bukan begini. Jadi kalau saya bilang sikat langsung berebut. Oke. Jadi ice breaking ini bagaimana kemudian menguji konsentrasi kalian, jadi ya, supaya kalian lebih fokus. Begini. Sakit, sekat, sikat. Oke, kita mulai. Jadi silakan konsentrasi. Sakit. Kita coba dulu ya. Sakit. Sekat. Sakit. Sakit. Belum. Belum konsentrasi. Oke, sakit. Sekat. Sikat. Berebut. Oke, kita mulai. Sekali lagi kita mulai. Tutup pulpennya sampai bahaya kalau tidak ditutup. Oke, kita mulai sekali lagi. Oke, konsentrasi. Sakit. Sekat. Ternyata belum konsentrasi. Perhatikan kalau bilang sikat baru. Ini baru sekat, jangan diambil. Oke, sekali lagi ternyata masih ada yang belum konsentrasi. Jadi kalau belum konsentrasi kita belum memulai ini pembelajaran. Jadi harus konsentrasi, betul-betul konsentrasi. Oke, konsentrasi. Sikat. Oke, sudah fokus ya. Sudah? Oke. Oke, silakan duduk semua. Ternyata masih ada yang belum fokus. Orang bilang sikat, dia masih menunggu. Orang bilang sekat, dia sudah mau ambil lah, belum. Oke, baik. Terima kasih Anda sekalian. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang desain poster, ya. Pernah belajar desain poster sebelumnya? Sudah. Pernah belajar waktu SMP ya? Iya. Oke. Jadi berarti ini bukan pertama kali ya. Oke. Oke, di dalam desain poster untuk pembelajaran kita hari ini, jadi ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Jadi yang pertama adalah bagaimana kemudian merancang ide atau gagasan untuk membuat poster sesuai tema. Jadi di dalam pembuatan poster itu kita harus menyesuaikan tema. Misal temanya stop bullying, jadi posternya itu harus stop bullying ya, tentang bullying. Jangan sampai kita temanya stop bullying tetapi kalian membuat poster tentang lingkungan hidup. Itu tidak sesuai ya. Terus yang kedua, bagaimana Anda sekalian dituntut bahwa bagaimana akan menghasilkan poster yang komunikatif, menarik dan kreatif sesuai tema. Jadi di dalam pembuatan poster itu harus kreatif ya. Terus yang ketiga, sebentar bagaimana kemudian Anda mempresentasikan hasil karya. Hasil karyanya dengan percaya diri dan apresiasi. Karena kenapa biasanya ada orang ketika dia berbicara di depan umum, mereka tidak percaya diri atau dikatakan gugup ketika
presentasi. Terus yang terakhir adalah sebentar kita akan merefleksikan, jadi supaya kita memahami apa yang kemudian kita lakukan, kita harus melakukan refleksi. Ya, seperti itu. Oke, jadi sebelum masuk di materi inti, saya ingin bertanya dulu karena kalian sudah pernah belajar tentang poster. Ada yang bisa? Apa atau ada yang tahu apa yang dimaksud dengan poster? Silakan. Poster itu kayak apa? Poster adalah lembaran yang berisi gambar dan tulisan yang dibuat semenarik mungkin supaya orang lain tertarik untuk melihatnya. Nah, fungsinya ini poster untuk memberikan pesan, menyampaikan informasi dan mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu, contohnya seperti lomba dan lain sebagainya. Oke, betul. Jadi poin dari poster adalah bagaimana kemudian dia didesain semenarik mungkin untuk menarik perhatian orang lain. Nah, itulah fungsinya dari poster, ya. Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua, kira-kira, nah ini, kenapa kira-kira poster harus didesain semenarik mungkin? Siapa? Farah? Oke, Farah, silakan Farah. Oke, Farah? Kelihatan toh? Nah, kenapa kira-kira Farah? Poster harus didesain semenarik mungkin atau dibuat menarik? Agar dapat menarik perhatian seseorang, Oke. menyampaikan tema dengan jelas dan dapat mendorong seseorang agar memahami tema tersebut. Gitu? Ya. Oke, jadi tadi disampaikan sama temannya kenapa poster perlu dibuat menarik, ya. Supaya yang melihat itu dia tertarik. Karena kenapa? Banyak poster biasa dibuat itu tidak menarik. Kayak ada poster-poster lomba, mulai dari dilihat posternya. Kalau posternya tidak menarik, banyak orang biasa tidak mendaftar kalau posternya tidak menarik. Makanya kalau kita buat poster, kita harus buat semenarik mungkin. Oke, jadi sebelum saya jelaskan sedikit bahwa poster adalah tadi hampir sama yang dijelaskan oleh temannya. Itu adalah salah satu media publikasi yang menggabungkan tulisan dan gambar. Jadi kalau poster itu harus ada tulisan dan gambarnya. Misal kalau poster mengajak lomba, karena kalau tidak ada tulisannya, kita tidak tahu apa ini. Jadi harus ada tulisannya, ya. Jadi seringkali berukuran besar yang bertujuan untuk menarik perhatian audiens di tempat umum. Seperti itu. Audiens berarti adalah orang-orang yang melihat. Yang dimaksud dengan audiens. Oke, jadi di sini ada contoh poster yang akan saya perlihatkan kepada Anda sekalian. Ini adalah contoh poster stop bullying. Ini seringkali terjadi di sekolah manapun. Jangankan sekolah, ya. Di tempat-tempat manapun, sekolah, kuliah, bahkan di tempat kerja itu sering terjadi yang namanya bullying. Maka bagaimana kemudian kita yang ada di dalam ruangan ini untuk menghindari ini? Apakah entah itu jadi pelaku atau jadi korban? Dua-duanya kita harus terhindar dari situ. Karena kenapa? Seorang filsuf mengatakan ketika ada seseorang yang dibully, maka mereka dianggap tidak merdeka. Dan yang paling parah adalah ketika orang penindas itu kembali melakukan penindasan, maka itu adalah sesuatu yang fatal, ya. Seperti itu. Terus contoh poster yang kedua. Jadi saya perlihatkan dulu beberapa contoh poster. Tadi terkait tentang bullying. Ini adalah poster-poster yang menarik. Jadi tadi disampaikan bahwa poster itu harus ada tulisan yang mengajak. Nah, terus yang kedua adalah contoh poster lingkungan. Ini kira-kira mengajak bagaimana ini? Menjaga. Apa contohnya bagaimana kita menjaga bumi? Apa lagi? Daur ulang, reboisasi. Apa lagi? Oke, tidak menebang pohon sembarangan.
Jadi sesuatu apa yang harus kita sampaikan hari ini itu kita bisa buktikan ya. Itu harus dibuktikan. Jangan hanya sekedar ucapan bahwa kita tidak boleh menebang pohon sembarangan. Ternyata ketika pulang kita sembarang saya di Pastor. Itu tidak bisa. Sama tadi di contoh pertama bahwa kita bikin poster stop bullying, ternyata kita yang membuli. Nah, itu tidak boleh. Jadi usahakan di dalam ruangan ini tidak ada pelaku sekaligus tidak ada korban. Ya. Jadi jangan ada pelaku dan juga korban. Karena kenapa itu terlalu fatal ketika di dunia pendidikan ada seperti itu. Itu disebut pendidikan kaum tertindas. Karena kenapa? Dia selalu menindas teman-temannya. Ya, itu adalah salah satu penindasan yang fatal di dalam lingkup sekolah. Oke? Jadi Anda sekalian, kira-kira ketika saya menunjukkan dua contoh poster ini, jadi sebentar kita ada praktek bagaimana kemudian membuat poster. Saya tanya dulu kira-kira yang mana kira-kira cocok di lingkungan sekolah yang kita terapkan. Apakah di contoh pertama atau di contoh kedua? Kenapa kira-kira cocok yang di stop bullying? Karena kan di lingkungan sekolah terjadi itu, Ustaz. Oke, betul. Kalau ini terjadi atau tidak? Terjadi. Oke, ini luas ya, global ya. Tetapi kalau yang bullying tadi, yang pertama tadi contohnya bahwa itu seringkali terjadi di lingkungan sekolah. Nah, ini bagaimana kemudian mereka membuat poster, contoh-contoh ini adalah bagaimana kemudian membuat semenarik mungkin. Jadi orang ketika melihat sebenarnya bahwa ini poster walaupun kita tutup tulisannya, kita sudah paham oh ini tentang bullying. Oke. Oke, jadi sebentar kita mau membuat poster. Jadi ketika kita mau menentukan tema, kita menentukan temanya dulu sebelum kita membuat salah satu contohnya. Semua pakai aplikasi Canva? Setiap kelompok ada laptopnya? Coba kelompok 1? Ada. Hadir. Kelompok 1. Kelompok 2? Itu tadi 1, 2, 3. Nah, kelompok 1 ada kanvanya tuh? Ada, Ustaz. 2? Ada. 3? Oke. Jadi tema yang kita mau buat apa kira-kira? Tentang stop bullying. Jadi diperhatikan ya, jadi kalau kita membuat poster stop bullying, sampai kita sudah tentukan temanya stop bullying, ternyata jadinya tentang lingkungan. Jadi harus kita sesuaikan temanya. Oke, jadi sebentar masing-masing kelompok, karena kita sudah memiliki tema bahwa tema yang akan kita angkat hari ini adalah stop bullying. Jadi silakan kelompok berdiskusi dulu, bagaimana kira-kira bentuk desain yang akan kalian buat di poster. Jadi kelompok 1 silakan berdiskusi. Silakan berdiskusi. Udah ditentukan Ustaz isi. Nanti kalian berkreasi bagaimana isinya. Nah, bebas. Saya tidak perlu tentukan isinya apa sih, nanti kalian yang berkreasi sendiri. Seperti itu. Ustaz, poster Ya. ini tuh bukan poster infografis yang harus banyak sekali. Satu saja poster. Iya. Nah, Berarti yang kayak begitu tuh. Ya, yang begini. Kelompok 2 silakan berdiskusi. Bagaimana kemudian desainnya, tulisannya. Kelompok 3 juga seperti itu. Jadi silakan berdiskusi. Oke, setelah berdiskusi, silakan Anda sekalian membuka aplikasi Canva-nya ya.
Jadi kalau sudah ada konsep di kepalanya, konsep yang sudah ditentukan sama kelompoknya, jadi silakan masing-masing membuka aplikasi Canva. Oh ya boleh, kalau ada yang bisa pakai satu HP di dalam satu kelompok bisa. Saya juga pakai laptop. Kelompok satu sudah? Nah, silakan berdiskusi sama teman-teman kelompoknya. Seperti apa kira-kira poster yang menarik. Kelompok 2 juga silakan berdiskusi. Kelompok 3 silakan berdiskusi. Bagaimana kira-kira konsep desain poster yang cukup menarik? Ya. Sudah ada? Kenapa nak? Hah? Yang mana nih? Sudah ada konsepnya? Ada. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan ya. Atau kalau ada kesulitan boleh dipertanyakan. Apa kalau begitu aja? Kemana? Ini?
Bisa. Gimana? Ini dilihat contoh-contohnya. Bagaimana kemudian dia selaras dengan tulisan dan warnanya, background. Ya. Jadi bagaimana kalian membuat betul-betul ketika dilihat langsung itu cukup menarik. Silakan sesuaikan bagaimana kemudian bentuk backgroundnya, fontnya seperti apa. Kadang-kadang bisa ditambah kata-kata kayak shopping kan. Apa? Sudah. Dekir mau buka ini. Oke. Kayak anda sih kayak kamu kok detail banget. Sini saya tambah teks. Tunggu nah lihat dulu baru. Bukan karena Dekil, jelek, jerawatan, shopping. Dek, perlu kayak perempuan gue Tidak. Kelompok 2 bagaimana? Iya, Ustaz. Sudah ada konsepnya. Jadi kalau sudah ada konsep silakan semua dibuka aplikasi Canva-nya, silakan dibuat. Oh, ini bagus. Ada kendala? Tidak ada. Berapa menit lagi waktunya? Sampai jam berapa? Sudah. Sampai 11.30. Jangan ikut, jangan. Jangan putih, nanti Apa mau warna ini? coklat beda tapi coklat yang nggak kamu pedes gitu. Kalau boleh Kalau ini kasih ada lagi, kasih ada lagi. Yang mana? Ini. Bukan, iya, yang shopping kan kamu.
Itu tadi coklat itu. Yang ini. Enggak. Kenapa ini? Diapain ini semua? Kenapa? Begitu. Apanya? Kejadian kasih Posisi ini kasih anu gitu. kenapa dah ini bayangan aku dan sedikit ya? Gimana sama tangan? Ih, kenapa hilang nasi di tangan-tangan itu? Apanya? Coba satu saja dulu, satu saja. Nah, satu orang. Sembunyi kue takut ini. Ini paling kenapa di bawah itu? Jadi apa sih? Tunggu saya. Jangan mungkin. Jangan dibilang coba. Biar show aja. Seorang. Iya. Gitu ada bete. Sampai lagi jangan show. Terus kenapa dia gimana? Oh. Sampai tangan corak. Cuci muka. Makan cuci muka. Komunikasi. Ini. Ini saya betul sih. Nomor 1, sudah sampai di mana? Ada kendala? Aman? Nomor 2 aman? Ada. Gimana?
di Bu Sumardi. Oh, berarti ini satu. Itu nanti setelah belajar. Oke, sudah bagus ini. Ada bagus Ustaz. Sudah backgroundnya sudah bagus. Tidak bagus Ki. Jadi bisa lah. Jelek ya orang Ustaz. Kayak remaja banget ini kan anak-anak Ustaz. Dan cocok. Nomor 3 sudah sampai di mana? Menyebarkan kebaikan bukan kebencian. Sudah, Mi? Tulis lagi. Baik, sudah. Karena kalau misalnya ditulis catcalling, itu jadi poinnya salah satunya sih. Yang mana dong? Cari apa? Ini ada di sini. Nah. Ya, ada Sudah? Karena kamu kan punya di sini. Coba itu dari tadi. kayak udah gini. Astagfirullah, karena serius kita dipercaya. Bukan saya nanti. Kenapa? Apa kendalanya? Bagus Mi. Cantik. Nanti kita kenapa ini kesana ini? Kenapa Rena? Kenapa? Sabar. Geleng-geleng kita. Bisa aja. Coba. Senyumnya nonton lagi. Ini kalau kasih gini. Di HP lagi model itu. Sama dia di sini. Mana nomornya? Bisa. Nah, bisa. Ini sudah? Edit.
Putar. Kasih putar. Apa bagus dikasih ini biar nggak pusing. Putar dulu ya. Oke. Ya. Betul sekali kamu tuh. Nah, tanganmu dulu ya. Oh, 1 poin. Astagfirullahaladzim. Apa kendalanya di sini? Ngantuk. Ibu sana kayak ada brush. Ada yang sudah? Sudah? Belum, Ustaz. Belum? Ini sudah? Sudah sampai di mana? Cuma ngedit? Bikin mau makan apa sekali jelaga. Itu bau dia itu bau. Ini kurang Jadi kalau ada yang sudah silakan dikirim ya. Baru kita atau di setiap laptop saja, Dik. Jadi sebentar kalau ada yang sudah kita presentasikan apa hasil yang kita buat. Masing-masing di laptopnya saja. semua jadi kasih tanda seru. Bau. Dekin nggak boleh. Terserah deh. Ikut aja gue. Jangan seru banget gua. Apa ini? Masih sabar.
Bentar aja enggak. Oke, sudah lagi dikasih. Drop your head, Dulu siapa itu? Kenapa? Kenapa? Gimana Tuna? Sudah saya banyak tangan ini, tangan banyak. Aja teman bicara merasa, jika merasa aku. Mana? Kelompok 1 sudah? Bagus Mi, kirim Mi. Di sini saja dipresentasikan sebentar, disambung laptopnya di proyektor. Selesai lah, selesai. Hah? Ini. Bagus Mi, Ustaz. 100 Mi. Udah dikirim langsung di kita deh Ustadz. Kami selesai itu. Iya, sama di sini mojo-mojo proyektornya. Ya, dosen pilih hati-hati nah. Sebentar apa? Sebesar. Gimana itu? Bisa dibawa ini. Ada korban di Udah? Oke, 10 menit lagi. Bisa sih cocok, tapi tidak cocok. 10 menit lagi ya. Siapa bisa saya? Mau selesai? Mau bisa. Cuman kericuhan karena banyak tangan ya. Wih, siapa ini? Apa bilang? Nih, halus sekali nih. Bukan saya, bukan saya. Ih, siapa sih? Wih, apa? Ini kayak apa? Ini kelompok 3. Sudah? Ada di sini Ustadz, bagi tugas. Oke.
Ini Maria siapa? Di sini juga. Iya. Atau coba yang sudah coba dikirimkan coba di WA. Kita tampilkan. Coba dikirim di WA yang sudah. Itu cahayanya Ya, silakan dikirimkan saya kalau sudah. Mana nih kok? Sudah juga. Sudah. terlalu juga itu orang menjalankan Dan sudah kirim? Sudah. Iya, Ustaz. Ini konsumnya semua bekerja. Pipi, sudah Pipi? Ini. Bagus. Iya, tuh. Ayo, Bagus, bagus. Hargai perbedaan bukan persahabatan. Jadi silakan dikirim di saya
Ya, silakan dikirim. Saya tampilkan di sini untuk presentasi. Terus yang terakhir juga boleh katakan lingkungannya. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Tiga. Satu, stop bullying, mulai silakan. Dua, bullying bukan keren, tapi benci. Tiga, tidak bullying, sama kedua, yang bullying bukan keren. Sudah? Hampir. Aman toh? Iya, aman aja selagi bukan Tidak ada kendala? Kelompok 2 aman? Aman. Kelompok 3? Aman. Oke deh. Sudah dikirim? Sudah. Oke, jadi kelompok 3 sudah mengirimkan. Jadi kelompok 3 sudah selesai. Jadi tinggal 2 kelompok lagi. Jadi tinggal kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, ikan. Sudah tahu? Saya pertama, saya orang kedua, orang yang pertama. Ketiga. Orang keempat saya juga Oke, kalau sudah, jadi kita siap-siap untuk presentasi. Jadi kelompok 3 sudah mengirimkan contoh poster yang akan kita presentasikan terkait tentang stop bullying. Jadi kelompok 3 sudah mengirimkan posternya terkait stop bullying. Jadi tinggal kelompok 1 dan 2. Hah? Siapa bertanya tadi? Oh, udah di grup. bisa ganti panggil malah. bagus itu artinya kan
Oke, kelompok 2 juga sudah selesai. Jadi tinggal kelompok 1. Slide ini dibuka, Ustaz. Hah? Ini dibuka. Gelap lagi dikit. Pertama berarti saya. Apa-apa penjelaskan ini. Apa yang belum? Jadi sebentar semua kelompok naik. Jadi dibuka oleh ketua kelompok. Oke, 1 menit lagi. Kenapa jadi semuanya? Warna hijau. Ya itu Mas. Ayo. Itu mau mana? Warna ini nih yang warna Oke, kalau sudah, perhatikan semua kelompok. Jadi kita mulai presentasi dulu dari kelompok 3. Sudah semua ya? Oke, jadi kita mulai presentasi dari kelompok 3. Mana kelompok 3? Kenapa mati proyektornya? Mati kalau begitu ya? Oh, enggak ya. Bisa berapa naik presentasi? Semuanya kelompok naik dan semua timnya naik. Oke, siap ya? Oke, silakan naik kelompok 3. Jadi kita mulai dari kelompok 3 dulu. Kelihatan? Sorry. Ah, ini dia. Punyanya kelompok 3. Stop bully, start kebaikan. Sini sebagian kalau ya. Yang harus diperlihatkan ke teman-temannya. Ya. Jadi sini sebagian.
Oke, silakan dibuka ketua kelompok yang buka, silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Putri, saya Aziza, Yang Bibis, saya Syifra, saya Ica, saya Salima, saya Setia. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan tentang poster dari tema Solusi Pendidikan. Oke, mungkin bisa langsung saja kita sampaikan ada beberapa poin yang bisa kami ambil di sini. Dan pertama nanti Jadi salah satu pokoknya ini itu pelecehan seksual. Nah, pelecehan seksual ini itu kayak perbuatan atau tindakan yang membuat orang lain tidak merasa aman atau nyaman, baik itu berupa fisik, isyarat ataupun ucapan. Nah, ada pula dampak-dampak dari pelecehan seksual ini yaitu trauma, stres, depresi atau kecemasan berlebih, juga hilangnya rasa percaya diri dan harga diri, terus rasa takut berinteraksi dengan orang lain atau berada di ruang publik. Juga kalau gangguan fisik itu juga bisa jadi ada luka fisiknya, terus kayak gangguan tidur atau insomnia, kelelahan, sakit kepala, terus tidak fokus juga belajar ini, terus kayak susah menjalin hubungan sosial dan relasi baru. Selanjutnya pada poin kedua ada cyberbullying. Jadi cyberbullying itu jenis bullying yang terjadi pada media sosial yang memberikan kata-kata yang tidak sembrono kepada korbannya. Seperti misalnya sang korban memposting suatu foto, namun bisa dibilang sang netizen ini memberi komentar yang mengejek. Nah, selanjutnya ada bullying fisik. Bullying fisik merupakan penggunaan kekerasan secara berulang-ulang untuk menyakiti, menakuti, dan mengendalikan seseorang. Contohnya itu seperti menendang, memukul, mendorong, dan kekerasan fisik lainnya. Selanjutnya, bullying adalah bentuk kekerasan yang dilakukan dengan kekerasan untuk menyakiti, merendahkan, atau mempermalukan orang lain. Ciri utama bullying verbal dilakukan dalam ungkapan baik secara langsung, tatap muka, maupun tidak langsung. Bertujuan membuat korban merasa sedih, minder, takut, atau malu. Bisa terjadi berulang kali, bukan hanya sekali. Selanjutnya, bullying sosial. Bullying sosial adalah bentuk perundungan yang dilakukan dengan cara merusak hubungan sosial, harga diri, atau penerimaan seseorang dalam sebuah kelompok. Tujuannya membuat korban merasa terasing, tidak berharga, atau ditolak oleh lingkungannya. Ciri-cirinya biasanya tidak selalu terlihat jelas seperti bullying fisik, tetapi dampaknya bisa sangat menyakitkan. Bentuk-bentuk bullying sosial antara lain mengucilkan, menyebarkan gosip, manipulasi pertemanan, mempermalukan di depan umum. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap kelompok 2. Mana kelompok 2? Oke, silakan. Naik di atas kelompok 2. Di terakhir sebentar kelompok 1. Coba Ustaz, remake Ustaz. Tadi siapa Ustaz? Ustaz, siapa tadi? Oke, silakan kelompok 2.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora. Saya Aisyah. Saya Mutia, saya Syafira, saya Zahra, saya Upi. Di sini kami akan mempresentasikan poster kami yang berjudul Stop Bullying. Poster ini kami buat untuk mengingatkan semua orang agar tidak melakukan perundungan. Yuk kita bahas isinya bersama. Saya dua di atas, kamu di bawah. Poin pertama, apa itu bullying? Nah, bullying adalah tindakan yang menyakiti atau merugikan orang lain secara sengaja dan berulang-ulang. Perundungan ini bisa dilakukan oleh individu atau kelompok yang lebih kuat baik secara fisik maupun psikologis kepada dia melakukannya kepada orang yang lebih lemah. Ini bisa berupa kekerasan, ejekan, mengucilkan teman, bahkan lewat media sosial. Oke, baik. Yang kedua, mengapa kita harus peduli? Kita harus peduli karena dengan peduli kita bisa membantu orang lain merasa aman dan dihargai. Selain itu, kita bisa mencegah bullying serta menciptakan lingkungan yang ramah dan penuh kebaikan. Jika kita tidak peduli, dampaknya bisa membuat korban merasa tertekan, kehilangan kepercayaan diri, bahkan mengalami masalah kesehatan mental. Keempat, langkah-langkah menghentikan bullying. Dalam poster ini ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menghentikan bullying. Yang pertama, suarakan ketika melihat bullying, beri dukungan kepada korban bullying. Dan yang ketiga, ada teman berbicara jika masalah terganggu. Langkah kecil ini penting agar lingkungan kita lebih aman. Jadi kesimpulannya, bullying tidak boleh kita biarkan. Dengan satu suara kita bisa mengubah dunia. Hentikan bullying sekarang juga. Mari kita semua saling menghargai dan menciptakan suasana yang ramah di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Cukup sekian dari presentasi yang kami bawakan. Jika ada kesalahan, mohon dibicarakan baik-baik. Jangan malah mencari yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi siap-siap untuk kelompok 1. Aduh. Oke, tunggu ya. Apa dicek lagi? Oke, silakan kelompok 1. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi sebelum kami mulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syarha Anissa Syakir. Saya Nurul Fauziania. Saya Sarina. Saya Rena Syafrudina. Saya Farah Syakir. Saya Naisha Safila. Saya Ubi. Oke, jadi poster yang akan kami presentasikan pada hari ini adalah poster yang bertema Stop Bullying. Bullying sebagaimana kita ketahui adalah salah satu kegiatan yang telah terjadi di lingkungan sekolah. Kebanyakan orang mengira kegiatan bullying adalah suatu hal yang membuat mereka terlihat keren. Namun nyatanya, bullying itu dapat meninggalkan bekas luka yang mendalam terhadap korban. Oleh karena itu, sebagai antisipasi dalam mencegah bullying di sekolah, kami dari kelompok 1 membuat poster ini untuk
menginspirasi teman-teman sekalian agar tidak melakukan kegiatan tersebut. Selanjutnya poster ini akan dijelaskan oleh teman-teman yang lain. Jadi persilahkan Posia. Yaitu ada deskripsi poster. Di bagian atas terdapat tulisan besar stop bullying dengan simbol tangan sebagai tanda larangan. Pada gambar terlihat seorang anak sedih, menunduk, dan merasa tertekan karena mendapatkan hinaan. Sekitar anak tersebut ada banyak tangan yang menunjuk sambil mengucapkan kata-kata kasar yaitu bodoh, perahu, gendut, dan dekil. Astagfirullahaladzim, betul. Fauzi membuli. Di bagian bawah ada pesan utama yaitu bullying bukan keren tapi menyakiti. Dari kata-kata Oke, selanjutnya ada makna poster. Poster ini menunjukkan bahwa bullying dapat mensukai perasaan seseorang, membuat orang merasa tertekan, minder, bahkan trauma. Kata-kata yang terlihat sepele sebenarnya tidak meninggalkan luka yang dalam dan bisa saja mengakibatkan kematian atau ODGJ. Nah, selanjutnya pesan yang ingin disampaikan dari poster ini itu yang pertama, jangan pernah meremehkan atau menghina orang lain. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, jadi tidak ada alasan untuk merendahkan. Kata-kata hinaan seperti bodoh, bau, gendut, atau dekil itu bisa meninggalkan luka batin yang mendalam dan sulit sembuh. Menghina orang lain bukan hanya menyakiti hati, tapi juga bisa membuat seseorang kehilangan rasa percaya diri bahkan semangat hidupnya. Pesan yang kedua, itu bullying tidak membuat kita terlihat hebat, justru membuat lingkungan menjadi tidak sehat. Pelaku bullying mungkin merasa kuat atau berkuasa, tapi sebenarnya ia hanya menunjukkan sikap yang tidak dewasa. Lingkungan yang dipenuhi dengan ejekan, kekerasan, atau diskriminasi akan menumbuhkan rasa takut, bukan rasa nyaman. Dampaknya suasana belajar, bekerja atau bergaul jadi tidak kondusif karena orang merasa tertekan. Pesan yang terakhir, kita semua mempunyai tanggung jawab untuk saling menghargai dan menciptakan suasana yang aman. Mencegah bullying bukan hanya tugas korban atau guru atau orang tua, tapi juga tanggung jawab semua orang di sekitarnya. Jika melihat teman dibully, kita bisa membantu dengan cara menenangkan, melaporkan, atau memberi dukungan moral. Dengan saling menghargai, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih ramah, penuh empati, dan saling mendukung. Terus kesimpulannya itu stop bullying menyampaikan pesan bahwa bullying bukanlah hal yang keren, melainkan hal yang menyakiti orang lain. Melalui gambar dan kata-kata yang ditampilkan, poster ini mengingatkan kita bahwa untuk saling menghargai, tidak merendahkan atau menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua orang. Mungkin itu saja dari kami. Mari kita bersama-sama hentikan bullying. Ingat, satu kata baik bisa menguatkan, tapi satu kata buruk bisa menghancurkan. Stop bullying, mulai sebarkan kebaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi semuanya sudah presentasi. Semua posternya cukup keren. Sangat-sangat keren. Karena tidak pakai template. Luar biasa. Sangat-sangat bagus posternya. Dan kita lihat bahwa bagaimana kemudian poster ini sesuai dengan tema yang didiskusikan tadi, sesuai dengan posternya. Oke, jadi selanjutnya Anda sekalian, sebagai bentuk refleksi kita, tentu kita harus memahami bahwa
apa yang sudah kita lakukan, bagaimana kemudian itu akan berdampak kepada diri kita ya. Jadi bukan hanya sekedar kita membuat poster, tapi bagaimana kemudian itu bisa berdampak kepada kita dan berdampak kepada orang lain. Jadi di sini ada sebentar soal yang saya mau tampilkan. Saya kirim linknya di Quizizz. Kalian boleh mengisi itu, jadi ada beberapa pertanyaan ya. Sebagai bentuk refleksi kita hari ini, setelah mempelajari bagaimana kemudian bullying itu terjadi. Jadi ada bentuk refleksi di Quizizz itu ada 5 poin yang saya mau tampilkan. Saya kirim linknya. Sudah saya kirim linknya ya. Oke, jadi silakan semua dibuka. Ada saya kirim di grup. Sudah masuk? Oke, silakan. Silakan dimulai. Mulai, Mister. Ya, silakan dimulai. Yang suka representasi. Ya, jadi dijawab di situ apa yang paling kalian suka. Jadi penilaiannya terhadap kelompok, bukan kelompok ini. Misal kelompok 1, maka penilaiannya di kelompok 2 dan 3. Oh, jadi kayak misalnya untuk kelompok 2 saya suka. Ya, seperti itu. Setiap kelompok Satu saja. Nah, misal kelompok ini. Ya, ya. Nanti dinilai kelompok 2 dan 3. Misal kelompok 1 memberikan penilaian. Kelompok 2 dan kelompok 3. Itu kita kan kelompok 1 Ki. Jadi itu untuk kelompok 2 saya suka ini klasifikasi dan untuk kelompok 3 saya suka ini. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Sudah? Pemilihan dari salah satu saran saat itu Kenapa? dari kelompok yang ini. Ya. Apa? Perbaikan itu maksudnya apa? Untuk perbaikan salah satu saran. Jadi kalau untuk perbaikan sahabat, atau misal di kelompok ini apa yang mau diperbaiki, apakah ada fontnya yang kurang, itu nanti diberikan masukan dari kelompok 1 misal. Kalau tidak ada, berarti sudah bagus. Seperti itu, sarannya saja. Apa yang mau disampaikan saran kepada kelompok lain. Untuk perbaikannya siapa ini, Mister? Setiap kelompok yang presentasi tadi, kelompok 1 dan Kelompok kelompok. 2, 3. Iya. Kelompok sendiri tidak. Tidak. Nanti kelompok yang lain yang menilai kelompok 1. Sudah?
Kelompok dua ini. Apa? Ini Sudah semua? Sudah. Sudah? Oke, kalau sudah, perhatikan. Kalau semuanya sudah mengisi, perhatikan tadi tentang apa yang kemudian menjadi presentasi hari ini. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran dan poster yang kita buat adalah bagaimana kemudian bullying itu supaya tidak terjadi di lingkungan kita, ya. Jadi kita membuat poster bukan hanya sekedar membuat, tetapi bagaimana kemudian kita menerapkan, ya. Saya sampaikan tadi dari awal bahwa bagaimana kemudian kita tidak menjadi pelaku dan tidak menjadi korban. Kira-kira yang mana paling berbahaya, pelaku atau korban? Hah? Pelaku atau korban? Ada yang mengatakan korban, ada yang mengatakan pelaku. Maka dua-duanya ini adalah hal yang paling berbahaya. Jadi pelaku berbahaya, lebih-lebih korban. Ya. Korban biasa melakukan itu karena mereka juga karena gangguan mental. Pelaku juga sama. Ketika mereka dibully, mereka akan gangguan mental. Makanya dua-dua ini kita harus hindari. Ya. Tidak menjadi pelaku dan tidak menjadi ya. Jadi saya sampaikan bahwa di kelas ini usahakan tidak ada kita bagaimana kemudian kita menerapkan apa yang tadi kita presentasikan. Karena poin dari kesimpulan yang kita lakukan adalah bagaimana kita kemudian tidak melakukan bullying di sekolah kita ini. Oke? Jadi mungkin itu
pembelajaran pada kesempatan hari ini. Terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz. Afwan.